Halo semuanya, selamat datang di kelas Tantu episode kedua. Maaf ya teman-teman, episode keduanya baru rilis malam ini. Terima kasih antusias teman-teman untuk belajar di kelas Tantu. Di episode pertama, aku udah sempat share beberapa FR sesuai dengan kisi-kisi resmi maupun FR yang aku kumpulkan di tahun 2019 dan juga dari pengalaman aku di tahun 2021 serta FR di tahun 2022. Nah, buat teman-teman nih, aku sangat mengerti sekali. Pasti kalian sedang berjuang dan sedang menanti-nanti kira-kira nanti bagaimana nih tesnya. Jangan lupa teman-teman untuk barengi usaha kalian belajar dengan doa dan juga minta doa restu kepada orang tua dan juga bersedekah. Oke, itu sedikit chit-chat sebelum kita mulai ke kelasnya. Nanti aku bakalan sharing di akhir video mengenai tips dan trik aku bisa lolos tes CPNS dalam satu kali tes saja dan mendapatkan nilai tertinggi. Nah, di sini aku bakalan sharing lebih banyak mengenai bagaimana caranya kita memahami suatu kasus atau pendalaman sebuah soal sehingga ketika kita menjawab, kita bisa menjawabnya dengan tepat. Jadi kebetulan memang soal-soal di administrator kesehatan itu sangat luas cakupannya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali tes, gambaran dari tes itu adalah benar-benar pendalaman dari apa yang akan dikerjakan oleh seorang administrator kesehatan di sebuah instansi. Nah, mungkin teman-teman berpikir, aku bukan lulusan sarjana kesehatan masyarakat nih Kak, tapi pada formasi yang ingin aku lamar ternyata bisa S1 kesehatan semua jurusan begitu. Misalnya kebidanan atau kedokteran bahkan atau keperawatan itu bisa melamar di formasi administrator kesehatan. Karena memang seperti itu teman-teman, ketika kita sudah bekerja sebagai administrator kesehatan, kita bisa ditempatkan di beberapa instansi yang bervariasi, di mana memang pekerjaan kita itu sangat bervariasi juga. Begitu juga dengan soal-soal pada saat tes, teman-teman, cakupannya luas dan memang membutuhkan pemahaman. Walaupun kadang teman-teman itu berpikir bahwa aku kan bukan fresh graduate, aku mungkin akan kalah sama orang-orang yang baru lulus gitu misalnya. Wah, jangan salah nih teman-teman. Jadi banyak dari pengalaman aku tes, soal-soal yang kelihatan itu benar-benar tidak hanya hafalan saja. Memang ada hafalan, tetapi lebih banyak ke pendalaman. Nah, di YouTube ini kan banyak nih, beberapa teman-teman yang lain juga udah pada share tentang contoh soal, latihan soal, itu banyak ada di YouTube. Aku yakin teman-teman pun sudah pada cek itu ya, dan aku menyarankan silahkan kumpulkan fokus untuk belajar sesuai dengan kisi-kisi supaya lebih efektif sesuai dengan FR beberapa tahun terakhir, karena dari pengalaman aku tahun 2019 dan 2021 itu nggak jauh beda teman-teman. Jadi mudah-mudahan dengan aku sharing teman-teman bisa lebih mendalami lagi kira-kira apa sih cakupan materi yang harus aku pelajari. Nah, jadi aku fokus di materi dan kelas Tantu kedua ini, aku ingin memberikan gambaran teman-teman kira-kira apa saja sih yang kelihatan begitu. Wah, udah cukup panjang nih pembukaannya. Oke, kita lanjut ya ke materinya. Nah, FR selanjutnya itu adalah karya tulis ilmiah, teman-teman. Jadi, karya tulis ilmiah ini sudah tak asing lagi karena memang di karya tulis ilmiah ini diperlukan oleh semua jenis profesi sebenarnya teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman sudah masuk sebagai ASN di beberapa jenjang jabatan tertentu, kalian direkomendasikan atau diwajibkan untuk membuat karya tulis. Sehingga ada nih pertanyaan-pertanyaan di saat tes itu mengenai karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah ini merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta, teman-teman. Jadi harus diingat ya, menyajikan fakta.
dan ditulis berdasarkan pendekatan dan metode ilmiah. Ya, namanya juga karya tulis ilmiah ya teman-teman. Jadi pastinya ditulis dengan metode ilmiah. Nah, ini kunci-kunci kata-kata seperti ini yang nanti harus ditemukan saat kalian menemukan pertanyaan mengenai karya tulis ilmiah. Misalnya ada pertanyaan tentang kasus nih, dia menampilkan kasus seperti misalnya tulisan mengenai prevalensi penyakit bla 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 dan menghasilkan ini digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, nanti ada nih pilihannya, termasuk apakah apakah karya tulis ilmiah, makalah, laporan. Nah, seperti itu nanti pilihannya. Jadi ya bisa kita lihat apakah dia ada metode ilmiahnya, apakah dia menyajikan fakta. Nah, ini yang harus kita lihat dalam studi kasus itu. Kalau memang dia menyajikan fakta, bukan opini, berarti dia apa? Berarti dia adalah sebuah karya tulis ilmiah. Begitu teman-teman, kira-kira ya gambaran soal yang akan keluar seperti itu. Maksudnya ini berdasarkan pengalaman ya, kita tidak tahu jenis soalnya seperti apa, tapi melihat ke belakang seperti itu gambaran pembuatan soalnya. Nah, jadi si struktur ejaannya itu baku begitu teman-teman. Nah, si karya tulis ilmiah ini juga ada beberapa jenis. Ada makalah, ada artikel, komentar, resensi, kritik, skripsi, tesis, disertasi, studi kepustakaan, modul, laporan ilmiah. Nah, ini tuh semuanya ini memiliki cirinya masing-masing teman-teman. Jadi makalah itu seperti apa, kalau misalnya komentar itu seperti apa, ya pasti ini berkaitan dengan opini teman-teman. Kalau misalnya udah ada komentar, opini dari seorang individu atau sekelompok orang, itu udah pasti masuknya kritikan misalnya. Nanti bisa aja soalnya dalam bentuk contohnya sekelompok orang itu menyampaikan kritikannya terhadap pemerintah. Itu termasuk apa? Oh, berarti itu termasuk opini terhadap suatu kelompok tertentu atau peraturan atau kebijakan tertentu. Nah, kalau misalnya kalian sedang menempuh pendidikan formal, itu biasanya harus mengerjakan apa? Misalnya mengerjakan skripsi, tesis, disertasi, kan itu udah biasa ya, kita udah lazim dengan itu. Nah, studi kepustakaan. Nah, ini kalau yang belum familiar, studi kepustakaan itu sama dengan familiarnya kita kenal dengan literatur review begitu ya. Jadi misalnya suatu tulisan di mana dia menyandur banyak sumber ya, banyak sumber pustaka, dan itu dijadikan sebuah tulisan yang dipublikasikan, itu biasanya namanya studi kepustakaan gitu. Nah, modul atau laporan ilmiah ini biasanya digunakan untuk sebagai acuan. Nah, ini kunci-kuncinya seperti ini yang harus dipahami teman-teman. Jadi tidak hanya hafalan, tapi kemampuan teknis, apalagi P3K ya, ada persyaratan untuk bekerja minimal 2 tahun ya, beberapa instansi sih. Nah, ini karena memang harapannya ketika kalian bekerja, kalian sudah memiliki gambaran terhadap pekerjaan yang kalian akan lakukan, sehingga soal-soal yang dirancang itu benar-benar soal-soal di mana adanya pemahaman. Nah, gimana teman-teman? Sampai sini baru satu slide nih. Sudah ada gambaran belum kira-kira soal-soal yang akan keluar seperti apa? Nah, ini kalau misalnya kalian ada waktu, bisa cari-cari mengenai materi kesalahan-kesalahan umum dalam menulis ilmiah. Misalnya, kadang-kadang kan kalau menulis ilmiah pastinya kita minim pendapat, atau pendapat kita itu harus didukung oleh jurnal seperti itu. Itu biasanya ya dalam karya tulis ilmiah. Dan bahasa serta penulisannya biasanya dia formal ya, tidak menggunakan bahasa gaul, apalagi bahasa orang Jaksel gitu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang paling populer nih di profesi administrator kesehatan, karena memang pekerjaan kita tidak bisa terlepas dari yang namanya kerangka acuan. Nah, kerangka acuan ini ya, tuh tadi ada iklan tuh, maklum ya, masih belajar nih bikin videonya. Oke, kita lanjut. Kerangka acuan itu adalah sebuah term of reference, TOR ya, biasa dikenal dengan TOR. Sama, kalau misalnya ada orang yang bilang TOR, berarti dia itu adalah KAK. Kalau misalnya ada yang bilang KAK, berarti dia adalah TOR. Ada pertanyaan yang paling simple seperti misalnya,
apa yang disebut dengan kerangka acuan? Terus jawabnya apa? Sesederhana TOR jawabannya. Ada yang kayak gitu teman-teman. Jadi memang ada hafalan, ada juga pemahaman. Tapi memang kerangka acuan ini yang paling emang core-nya ya. Nanti core-nya nih di kelas tentu yang kedua nih benar-benar core dari Adminkes nih saya jelasin ya. Saya bahkan maksudnya aku juga di pekerjaan sekarang itu banyak mengerjakan hal-hal mengenai kerangka acuan ini karena memang ini adalah merupakan acuan dari apa yang akan kita kerjakan. Jadi kalau teorinya nih, suatu informasi yang perlu diketahui oleh pelaksana sebelum melaksanakan kegiatan. Nah, kerangka acuan ini biasanya ada dua jenis teman-teman. Ada kerangka acuan kegiatan penelitian dan ada kerangka acuan kegiatan rutin atau proyek ya. Yang paling sering kita kerjain yang mana di kantor? Ini ya teman-teman, kerangka acuan program biasanya. Atau enggak kegiatan rutin boleh. Misalnya kegiatan-kegiatan seperti monitoring, evaluasi, atau enggak kegiatan-kegiatan membuat laporan bagaimana caranya, itu kita tuangkan semuanya di KAK teman-teman. Jadi sebuah acuan dari kegiatan yang akan kita lakukan. Tapi untuk teman-teman yang bekerja di instansi yang fokusnya ke penelitian, itu biasanya memang lebih banyak mengerjakan KAK lingkup penelitian teman-teman. Jadi tergantung instansinya ya. Cuman kalau misalnya lebih banyak, aku lihat sih kita akan mengerjakan KAK acuan kegiatan rutin, program, dan proyek. Nah, rutin pasti apa misalnya? Kegiatan monef triwulan, laporan 6 bulanan, laporan semesteran ya 6 bulan, atau enggak laporan evaluasi setiap setahun. Nah, harus dibedakan ya, monitoring, evaluasi itu juga harus dicek apa perbedaan monitoring dan evaluasi. Nah, di sini kalau misalnya kerangka acuan kegiatan penelitian, biasanya itu ada kaidah ilmiahnya. Jadi ada kaidah ilmiah, sedangkan untuk kerangka acuan kegiatan rutin dan program serta proyek itu biasanya bersifat tidak mengacu pada penulisan ilmiah. Jadi ini lebih informal sifatnya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan tentang suatu karya suatu kerangka acuan, jika dia tidak menggunakan kaidah penulisan ilmiah, berarti dia adalah kerangka acuan kegiatan rutin, program maupun proyek. Jadi kalau misalnya nanti dia ada kaidah penulisan ilmiah, maka dia adalah kegiatan penelitian. Jadi benar-benar harus dicerna nih teman-teman. Perbedaannya ada dua ya, KAK itu ada KAK penelitian, ada juga KAK untuk kegiatan rutin, program maupun proyek. Nah, fungsi dari KAK itu seperti yang tadi aku jelasin, fungsinya tuh sangat krusial sebenarnya. Sebelum kita melaksanakan suatu kegiatan, kita menyusun yang namanya kerangka acuan. Karena ketika kita tidak memiliki kerangka acuan, maka pelaksana program itu tidak mengetahui apa yang dia kerjakan. Contoh, seperti soal yang aku temui juga waktu tes. Misal seseorang maupun pelaksana promotor kesehatan misal di puskesmas, dia ingin melakukan kegiatan sosialisasi di lapangan. Nah, di kegiatan sosialisasi itu mereka ngapain aja sih? Nah, itu yang harus diatur dalam kerangka acuan. Kerangka acuan ini bersifat krusial dan penting karena dia merupakan acuan untuk pelaksana program. Terkadang orang di lapangan itu ditugaskan untuk melaksanakan kegiatannya. Siapa yang akan merancang suatu kegiatan mereka di lapangan? Kita, para adminkes atau administrator kesehatan yang merancang kegiatan mereka di lapangan. Mulai dari bagaimana cara melaksanakan kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaannya bagaimana, dan juga evaluasinya akan seperti apa. Format dari evaluasi pun maupun format dari laporan kita yang merancang formatnya dan kemudian digunakan oleh si pelaksana teman-teman. Makanya di sini peran dari administrator kesehatan tidak terlepas dari berbagai profesi. Begitu kira-kira. Gimana? Lanjut? Nah, seperti yang aku jelaskan tadi,
ketika kita menyusun suatu kerangka acuan kerja, itu tidak terlepas dari butir-butir indikator, salah satunya adalah laporan. Nah, ini paling penting nih untuk administrator kesehatan, karena memang kita sangat dekat dengan yang namanya membuat atau menyusun, bahkan menginstruksikan ya secara tidak langsung bagaimana menyusun sebuah laporan untuk profesi yang lain, teman-teman. Jadi di lapangan nanti memang kita akan menyusun format bagaimana menyusun sebuah laporan untuk suatu program atau kegiatan yang dilakukan di lapangan misalnya. Nah, laporan ini mempunyai salah satu atau lebih dari beberapa tujuan, entah itu dalam mengatasi masalah, mengambil keputusan, mengetahui perkembangan atau kemajuan, dan mengadakan pengawasan, pengendalian, dan perbaikan. Nah, tadi seperti yang aku jelaskan, ketika kita menyusun kerangka acuan kerja atau KAK ya, kita butuh yang namanya format laporan dalam KAK misalnya, teman-teman. Jadi orang yang membaca KAK tersebut atau pelaksana program yang melaksanakan program tersebut di lapangan, dia butuh acuan bagaimana cara aku menyusun si laporan ini. Nah, kita yang administrator kesehatan ini bertugas untuk menyusun format laporan ini untuk mengetahui apa perkembangan suatu program, mengetahui perkembangan atau kemajuan suatu program maupun perbaikan yang bisa kita lakukan. Karena di laporan itu biasanya ada format-formatnya. Nah, contoh formatnya itu ada pendahuluan. Itu di pendahuluan itu misalnya ada maksud dan tujuan dari kegiatan. Kemudian ada ruang lingkup, misalnya permasalahan yang akan dilaporkan di laporan tersebut seperti apa, waktu pelaksanaan tugasnya di mana, kapan, itu harus jelas juga ya, dan metode atau teknik perolehan informasinya seperti apa, misalnya mau kuesioner, wawancara, maupun observasi lapangan, dan pastinya nanti ada sistematika laporannya. Nah, di samping itu, soal-soal mengenai hal-hal paling teknis dan terkesan sederhana itu juga kelihatan, teman-teman, kayak daftar pustaka misalnya. Nah, daftar pustaka ini penting, teman-teman, karena ini tuh perlu dilampirkan dalam laporan apabila sumber acuannya berasal dari buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Pada laporan penelitian, daftar pustaka ini merupakan keharusan. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan mengenai daftar pustaka, teman-teman harus bisa jawab nih, karena teman-teman ini udah lulus nih sarjana ataupun diploma, kan pasti diajarin ya. Nah, sekarang kita flashback kembali nih, teman-teman, kan udah lama mungkin nggak ngambil materinya ya. Jadi beberapa daftar pustaka tuh ada jenisnya, teman-teman. Ada format Harvard, ada format Vancouver. Kalau yang nanya apa sih bedanya, Kak, antara format Harvard dan Vancouver? Nah, pernah nggak lihat format citasi kayak gini? Misal contoh, di sini ada berarti Brata Wijaya misalnya, kayak Brata Wijaya, terus dia koma tahunnya, nah kayak gini. Nah, ini kira-kira Harvard atau Vancouver? Ini tuh namanya format Harvard, teman-teman. Jadi coba dilihat lagi nanti di internet ya, di searching lagi. Ini namanya format Harvard. Jadi siapa tahu nanti ada pertanyaan seperti ini, karena kemarin soal aku juga yang aku dapetin kayak gini, format mengenai daftar pustaka. Simpel kelihatannya, tapi ternyata kita udah lama nggak ngambil jadi agak lupa gitu ya, teman-teman. Tapi saya percaya, misalnya kalau kita flashback kembali pasti kita bisa lah jawabnya ya. Nah, kalau Vancouver itu biasanya ada angka kayak gini, biasanya nyempil kecil di sini, misalnya 1 gitu ya, maaf, ini 1, atau enggak di sini misalnya kemudian ada 2 gitu. Itu biasanya, nah ini kayak gini misalnya, itu namanya Vancouver, teman-teman. Nah, 2 gitu misalnya, di atasnya kecil gitu, itu namanya Vancouver. Nah, nanti di daftar pustaka dia pakai angka 1, 2, 3 kayak gini. Jadi ada sumbernya seperti ini nanti di daftar pustakanya. Nah, tapi kalau misalnya dia formatnya Harvard, nih ntar aku tulis dulu Vancouver. Terus kalau misalnya dia format Harvard, nanti di daftar pustaka seperti ini, teman-teman. Jadi dia koma, nama belakang dulu ya. Ingat ya, nama belakang, koma, baru nama depan. Nah, kayak gitu. Jadi ini terkesan sederhana ya, teman-teman, tapi ternyata
ini suatu yang krusial ternyata ya. Nah, ini aku sebenarnya ini jadi pisah nih sebenarnya ya. Maaf ini pisah nih nama belakangnya, terus ini nama depannya. Baru tahunnya ada kurung bukanya, terus titik. Baru kemudian judulnya, biasanya di sini judul, habis judul baru di mana diterbitkan. Misalnya siapa penerbitnya kayak gitu nih, di mana, nah siapa penerbitnya gitu. Jadi harus ya dipahami dan juga dihafal sih sebenarnya teman-teman. Jadi pertama dia ada nama, kalau misalnya dia formatnya Harvard ya, ada nama belakangnya, terus baru tanda koma, setelah itu nama depan, tahun, judul, di mana diterbitkan gitu. Jadi dicek lagi format daftar pustaka ya teman-teman. Bahkan ada juga nih kelihatan kemarin, karena kebetulan aku juga ada soal bahasa Indonesia. Jadi dia penulisan gelar teman-teman. Nah itu misalnya penulisan gelar. Misalnya kalau teman-teman yang sarjana kesehatan masyarakat tuh biasanya kan S titik KM gitu ya, huruf besar semua. Nah misalnya ini nama di sini, misalnya namanya siapa, Thomas, habis Thomas apa, koma teman-teman. Jadi jangan titik ya, koma terus S titik KM gitu misalnya. Nah, kalau misalnya ada gelar baru, maka ini diselesaikan dulu teman-teman, di titik dulu dia, di titik terus di koma baru gelar yang lain, misalnya di titik terus koma baru misalnya MKes gitu, misalnya MKes baru titik lagi. Nah ini harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman, supaya nggak keliru penulisan gelarnya ya, siapa tahu keluar kan nggak tahu ya. Oke lanjut. Nah, dalam membuat laporan itu biasanya ada beberapa teknik nih teman-teman. Ada metode yang kita gunakan untuk mencari sebuah informasi yang ingin kita laporkan. Nah, kalau misalnya kita pikir-pikir nih, ada sebuah studi kasus. Nah, ini contoh soal nih. Misalnya sharing mengenai pengalaman waktu dapat soalnya. Ada sebuah kasus di sebuah desa. Ada sebuah penyakit di sana. Nah, penyakit di sana kita ingin melaporkan. Nah, cara kita melaporkan si penyakit ini bagaimana? Kita tuangkan dengan metode apa yang paling cocok? Nah, nanti ada kasusnya nih dijelasin cukup panjang ya kalimatnya. Nanti kita harus mengidentifikasi kira-kira kalau misalnya kasus kayak gini kita ngelaporinnya pakai metode apa. Nah, nanti ada pilihannya. Misalnya wawancara, dengan kuesioner, atau dengan observasi. Nah, observasi sendiri itu ada 3 jenis teman-teman. Nah, wawancara juga ada jenisnya, tapi kebetulan kemarin pas waktu aku tes itu yang kelihatan adalah jenis-jenis observasinya. Nah, ada 3 nih, aku sharing di sini. Ada observasi partisipasi. Jadi itu adalah observasi bila seseorang yang mengadakan observasi itu turut ikut campur. Nah, gitu. Sederhananya kayak gitu. Jadi dia observasi turut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi, bukan pura-pura semata. Jadi dia benar-benar terlibat teman-teman. Jadi kalau observasi partisipasi itu dia terlibat di dalamnya. Kemudian kalau observasi sistematik ini biasanya juga disebut dengan observasi berkerangka teman-teman. Nah, kenapa berkerangka? Karena observasi yang punya kerangka dan membuat faktor-faktor yang kategorisasinya telah diatur. Jadi biasanya kalau observasi partisipasi itu dia langsung berpartisipasi di dalamnya teman-teman. Kalau observasi sistematik itu biasanya kita pernah nggak teman-teman lihat ada lembar observasi. Nah itu kita bikin dulu lembarnya. Setelah kita bikin lembarnya baru kita jadikan patokan untuk observasi. Nah ini namanya sistematik karena dia udah terencana. Terus kalau misalnya yang ketiga itu ada observasi eksperimental teman-teman. Nah observasi eksperimental ini observasi yang dilakukan dengan mengendalikan unsur-unsur penting dalam suatu situasi agar situasinya itu bisa diatur atau dikendalikan sesuai dengan tujuan penelitian, untuk menghindari atau tujuan dari program ya teman-teman, untuk menghindari faktor-faktor yang bisa mempengaruhi situasi tersebut. Nah ini teori seperti ini. Kalau misalnya kita dalami kembali dan nanti ada soal tentang misalnya sebuah studi kasus begitu ya, dia misalnya terlibat di dalamnya, dia tidak memiliki struktur, itu berarti observasi partisipasi. Nah kalau misalnya dia ikut campur terlalu banyak, dia mengatur, bahkan dia yang men-setting bagaimana sebuah masyarakat itu dikendalikan oleh dia, itu berarti observasi eksperimental. Nah
batasan-batasan dalam observasi ini yang harus dipahami teman-teman. Jadi apakah dia termasuk observasi partisipasi atau observasi eksperimental. Kalau sistematik ini kan mudah aja ya dikenali kalau ketika dia udah terstruktur, dia punya panduannya, misalnya dia sudah menyiapkan bahannya, berarti dia udah termasuk observasi sistematik. Kalau misalnya observasi partisipasi dan eksperimental mungkin agak sulit ya, sedikit tricky ketika kita membedakan. Kalau misalnya observasi partisipasi ini dia ikut campur sebenarnya, namun dia tidak terlibat cukup dalam teman-teman. Jadi ketika dia sudah ikut campur sekali, dia men-setting, dia mengendalikan, bahkan dia menggiring, nah itu namanya observasi eksperimental, karena dia mengharapkan terjadinya sesuatu gitu dalam suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan. Sebagai contoh misalnya suatu kegiatan puskesmas, dia mau memberikan vitamin kepada anak-anak. Nah, di sana dia ingin melihat bagaimana efektivitas dari vitamin yang dia berikan. Nah, dia men-setting semuanya, dia mengatur jadwalnya, dia memberikan arahan, kemudian dia ada suatu faktor-faktor tertentu yang dia usahakan untuk mencapai tujuan. Berarti dia mengeksperimentalkan si vitamin ini kepada anak-anaknya. Jadi ketika dia ingin melaporkan suatu kegiatan ini keberhasilan seperti apa, dia menggunakan teknik observasi eksperimental di dalamnya. Gimana teman-teman? Kira-kira ada bayangan nggak perbedaannya? Semoga kebayang ya. Jadi ini yang harus kita terapkan dari setiap pembelajaran teman-teman. Tidak hanya menghafal, tapi juga memahami maksud-maksud dari hal-hal yang memang akan kita kerjakan sebagai administrator kesehatan. Karena memang ini yang diharapkan. Makanya di P3K itu sangat mengkerucut ketika kemampuan teknis itu isinya tuh sangat bervariasi gitu. Jadi pemahaman terhadap pekerjaan kita di lapangan, salah satunya menyusun sebuah laporan. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut, iklan sebentar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman berkenan untuk menambah wawasan sebagai teman belajar kalian untuk mempersiapkan tes, kebetulan aku ada beberapa buku. Kalau untuk Adminkes itu ada 2 buku ya, yang putih ini sama yang biru. Jadi yang kode A sama yang kode B ini. Nah, kode A ini dia ada materi-materi yang aku rangkum, FR-FR-nya sudah aku rangkum juga di sini. Jadi kalian bisa belajar lebih presisi dan tepat sasaran teman-teman. Jadi nggak perlu lagi bingung cari modulnya di mana ya, modulnya. Aduh, Permenpan RB-nya itu untuk khusus jabatan fungsional administrator kesehatan kan sangat tebal ya. Kira-kira yang mana aja sih yang aku perlu pelajari? Nah, itu semuanya udah aku rangkum di buku ini. Nah, kalau yang ini yang biru itu terdiri dari khusus 500 soal dan pembahasan tentang administrator kesehatan. Ini aku catat benar-benar soal-soal yang aku temui saat tes, aku coba untuk rangkum di 2 buku ini ya teman-teman. Kalau yang lainnya ini kebetulan aku susun bersama dengan teman aku seorang jabatan fungsional promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Dan kalau misalnya buku yang putih ini untuk umum teman-teman. Nah, siapa tahu kalian butuh modul belajar lebih lanjut, kalian bisa pesan ya, bisa DM atau langsung bisa hubungin aku di WhatsApp ini ya. Bisa juga langsung order di Keranjang Kuning. Oke, kita lanjut lagi kelasnya. Nah, ini materi yang cukup banyak kelihatan. Mungkin alumni tes, kalau ada alumni tes CPNS di tahun 2021 mencari administrator kesehatan bisa bernostalgia kembali. Kalau misalnya materi mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan ini banyak sekali keluar teman-teman, dan syukurnya ini banyak hafalan. Nah, siap-siap nih kalau kalian mau, ini bisa di screenshot nih, aku nggak bakalan banyak tulis ya, karena ini benar-benar hafalan banyak kelihatan. Karena memang di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan itu profesi dimana di dalamnya kita menerapkan di pekerjaan kita di lapangan sehari-hari ya.
Jadi ini merupakan badan Litbangkes dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi visinya apa? Bahkan ada visinya loh, soal visi waktu itu. Jadi visinya adalah lokomotif, legitimator, sama pengawal pembangunan kesehatan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan berikut ini yang bukan merupakan visi dari Badan Litbangkes Kemenkes RI adalah, nah jangan lupa apa visinya. Ada lokomotif, legitimator, dan pengawal. Nih, kalian bisa buat singkatan nih dari ini. Oke, Litbangkes di Badan Kemenkes RI ini merupakan satuan kerja penanggung jawab untuk strategik nasional, adalah litbang yang memberikan efek atau dampak langsung kepada ketahanan nasional. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan di bagian Litbangkes Kemenkes yang mana sih yang memberikan dampak langsung pada ketahanan nasional, itu adalah bagian dari strategik nasional. Kemudian kalau misalnya kontinum itu adalah litbang yang tuntas dan melibatkan proses di seluruh level analisis sampai dengan memberikan suatu hasil berupa terobosan atau HKI dengan Satuan Kerja Penanggung Jawab Pusat dan Balai Besar. Ini benar-benar harus dihafal dan dipahami teman-teman, karena memang benar-benar kelihatan tiplek banget kayak gini waktu saya tes kemarin, dan di tes P3K tahun 2022 tahun lalu juga kelihatan beberapa tentang Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan ini teman-teman, karena memang peranannya yang penting dan kita harus benar-benar memahaminya selaku administrator kesehatan. Nah, tema tugas dan fungsi itu Litbang terkait pengelolaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja sebagai bagian dari Badan Litbangkes Kemenkes. Litbang komprehensif termasuk salah satu dari tema tugas dan fungsinya. Nah, memang dari Litbangkes ini ada dua ya, kurnya ada strategik nasional dan ada kontinum. Oke, kita akan bahas 3 langkah yang dilakukan dalam manajemen Litbangkes. Pertama itu adalah perencanaan. Mau tahu nggak teman-teman tipe soalnya seperti apa? Nah, tipe soalnya itu adalah benar-benar pemahaman, dan harus diingat ya. Jadi pemahaman terhadap tahapan dari manajemen Litbangkes ini. Misalnya nih, perencanaan itu waktu implementasinya kapan? Minimal T-1 teman-teman. Jadi ini benar-benar kelihatan. Pertanyaan sesimpel kayak perencanaan pada tahapan manajemen Litbangkes itu diimplementasikan bla bla bla. A, T, B, T-1, C, T-2, D, T-1 minggu misalnya gitu. Jadi benar-benar harus diingat bahwa perencanaan pada tahapan manajemen Litbangkes itu minimal T-1 teman-teman. Nah, ada lagi nih yang diambil soalnya dari sini. Misalnya, pengajuan etik penelitian itu masuknya tahap apa? Harus diingat ya, tahap perencanaan. Nah, nanti output dari perencanaan apa? Nah, harus tahu nih outputnya apa, yaitu protokol lengkap. Nah, ini nih semua ini dari perencanaan ini nggak perlu dihafal sebenarnya teman-teman, tapi dipahami bahwa ketika kita merencanakan, kira-kira apa aja sih yang kita bahas, kan pasti kita akan merancang protokol. Kita akan melakukan, setelah kita rancang misalnya di input itu, berarti akan ada apa? Di prosesnya pasti akan ada pembinaan teman-teman. Setelah kita rancang kan nggak mungkin langsung kita eksekusi kan, pasti langsung akan ada pembinaan dulu, ada pendampingan, ada seminar, misalnya kita sosialisasikan protokolnya dulu, kemudian baru ada pengajuan etik. Nah, acuannya apa? Acuannya ada banyak ya, ada pedoman, ada renaksi atau rencana aksi, ada agenda, ada panduan. Nah, itu tuh yang kita susun di tahap perencanaan teman-teman. Jadi akan banyak protokol di dalamnya ya. Jadi akan banyak protokol di perencanaan yang kita implementasikan T-1 teman-teman. Nah, ini diingat ya, outputnya apa.
Nah, selanjutnya adalah pelaksanaan. Nah, tadi ingat ya, di perencanaan kita menghasilkan sebuah protokol. Kalau di perencanaan atau kalau di pelaksanaan itu menghasilkan logbook, hasil monitoring, laporan akhir, set data, usulan HKI, dan draft naskah publikasi. Acuannya adalah protokol. Nah, harus paham nih, ketika kita perencanaan tadi ya, perencanaan kita menghasilkan apa? Protokol tadi kan. Nah, protokol ini setelah kita hasilkan menjadi acuan bagi apa? Bagi pelaksanaan, teman-teman. Nah, paham ya? Jadi setelah kita rencanakan dia, luarannya apa? Ini kan outputnya kan tadi kan. Ini tuh adalah sebuah output dari perencanaan. Output dari perencanaan itu adalah protokol, kemudian protokol menjadi acuan dari pelaksanaan. Nah, simple. Setelah kita merencanakan, kita melaksanakan. Acuannya ya apa yang sudah kita rencanakan tadi. Karena kita sudah merencanakan sesuatu kegiatan dalam bentuk protokol, maka sekarang menjadi acuan di pelaksanaan. Waktu implementasinya kapan? T aja, teman-teman, nggak isi plus, nggak isi minus, nggak isi ditawar. Nah, ini inputnya apa? Ini inputnya dalam bentuk logbook, laporan sementara, rancangan laporan akhir, set data, rancangan usulan HKI. Nah, ini semuanya diproses di dalam, nah, hampir sama. Ada pembinaan, monitoring, pemeriksaan logbook, seminar, pendampingan. Nah, pendampingan, seminar, itu pasti adanya di proses, teman-teman. Nah, harus diingat nih, kalau input biasanya apa? Ya, referensi biasanya kalau inputnya. Prosesnya apa? Ada pembinaan, monitoring, seminar, dan lain-lain sebagainya. Acuannya protokol lengkap. Oke, next. Kita ada tahap ketiga, yaitu diseminasi dan utilisasi, teman-teman. Waktu implementasinya minimal T, maksimal T plus 1. Nah, ini harus diingat. Nah, sekarang ini acuannya apa nih? Acuannya adalah panduan terkait dan cocok, teman-teman, acuannya. Nah, proses masih sama, ada pembinaan, ada workshop, ada forum diseminasi pastinya ya. Kalau ada kata-kata berbau diseminasi dan utilisasi, udah pasti itu tahap ketiga ya. Harus diingat tadi, pertama ada perencanaan, kemudian yang kedua itu adalah pelaksanaan, kemudian baru lanjut ke diseminasi ya. Oke, ini ada 3 tahapan manajemen Litbangkes, teman-teman. Ini dasar sekali yang harus diingat ya. Ini misalnya outputnya apa saja. Nah, makalah, hasil review itu biasanya adanya di diseminasi ya. Biasanya kan orang kapan diseminasi kamu gitu kan, biasanya kalau misalnya kita habis penelitian. Nah, berarti output kita apa? Ada makalah, tulisan biasanya kan. Nah, itu. Jadi pemahaman itu harus benar-benar kita rasuki di dalam hati dan jiwa supaya kita benar-benar memahaminya, nggak cuma menghafal. Jadi ketika kita lihat misalnya outputnya adalah sebuah makalah atau artikel atau proceeding, itu biasanya ada di tahapan manajemen Litbangkes yang mana? Ya pasti diseminasi, teman-teman. Nggak mungkin di pelaksanaan kan, nggak mungkin juga di perencanaan baru juga kan, dia pasti dalam bentuk protokol dulu, dalam bentuk perencanaan dulu. Dan biasanya kalau outputnya ya pastinya tidak mungkin langsung finish gitu di perencanaan kan, pasti harus melalui proses pembinaan dulu, monef, habis itu baru kita publikasi di diseminasi. Oke, lanjut. Nah, di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan itu ada kewenangan peneliti yang berbeda-beda, teman-teman. Jadi ada yang namanya peneliti utama, ada peneliti pertama, peneliti muda, dan peneliti madya. Nah, ini beda-beda, teman-teman. Kalau peneliti utama diutamakan memimpin penelitian dan pengembangan kesehatan kelompok strategik nasional, kontinuum, pengembangan mutu penelitian, dan sintesis hasil penelitian dan pengembangan kesehatan. Nah, peneliti pertama, muda, dan juga madya memimpin penelitian dan pengembangan kesehatan kelompok tema, tugas, dan fungsi. Jadi beda-beda ya.
Jadi kalau misalnya dia peneliti pertama muda dan madya, dia biasanya pengembangan kesehatan, kelompok, tema tugas, dan fungsi. Nah, untuk calon peneliti dan CPNS Badan Litbangkes, siapa tahu deh teman-teman ada yang daftar ya di sana. Belum bisa jadi ketua nih, masih umbi-umbian kalau kata kata orang-orang ya. Kata kita-kita nih. Itu biasanya menjadi apa? Menjadi pelaksana penelitian, kecuali menjadi anggota tim peneliti atau pada riset pembinaan, Risbinkes dan Risbin Iptekdok. Nah, ini bisa dicari nih. Nah, ini bisa dipahami lagi, bisa dicari-cari di pedoman Litbangkes Kemenkes RI lebih lanjut. Nah, kalau misalnya dia udah jadi PNS, nah ini kan CPNS nih baru masuk nih, biasanya baru masuk sampai setahun ke depan nih. Kalau misalnya kalian baru jadi calon, itu nggak diperkenankan jadi ketua. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, siapa yang tidak diperkenankan jadi ketua dalam sebuah penelitian di Litbangkes, ya pasti CPNS ya. Kalau nanti kalian udah setahun gitu ya jadi PNS Badan Litbangkes, itu bisa jadi ketua, tapi hanya diperbolehkan jadi ketua pelaksanaan penelitian di Badan Litbangkes sesuai kelompok, tema, tugas, dan fungsi, pembinaan, dan tugas atau izin belajar, teman-teman. Jadi peranannya sangat krusial, teman-teman. Jadi memang kalian harus mulai dari bawah dulu, menjadi ketua pelaksana penelitian dulu. Jadi nggak langsung jadi peneliti utama gitu. Ini harus dibedakan ya antara peneliti utama, peneliti pertama, dan CPN serta PNS. Nah, di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dalam 1 tahun anggaran, peneliti secara bersamaan hanya diperbolehkan menjadi ketua pelaksana di 1 litbang dan anggota di 2 litbang. Ingat teman-teman, kalau misalnya kamu jadi ketua, udah jadi ketua nih ceritanya, 1 ketua, maka kalian hanya diperkenankan menjadi 2 anggota. Bentar, 2 anggota. Jadi nggak boleh banyak-banyak merangkap tugas. Katanya kalau udah jadi umbi-umbian menghindari tugas ya, atau malah dapat tugas lebih banyak. Oke, skip. Jadi peneliti itu sebagai anggota tim hanya diperbolehkan di 3 litbang, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian udah jadi 1 ketua, maka kalian di penelitian lain kalian juga harus menjadi anggota saja gitu. Itu maksimal dalam 1 tahun anggaran. Nah, selain adanya PNS dan CPNS, peneliti utama, peneliti pertama, muda, dan madya, juga ada peneliti tidak tetap di Badan Litbangkes. Nah, ini juga kelihatan nih teman-teman di tes aku kemarin. Nah, peneliti tidak tetap di Badan Litbangkes itu terdiri dari siapa? Jangan salah teman-teman, bukan berarti kontrak yang kayak misalnya instansi yang misalnya dia hanya membantu teman-teman, tapi kadang di Badan Litbangkes itu memang ada peneliti-peneliti hebat dari luar, misalnya dari pegawai dari satuan kementerian lain misalnya, itu bisa aja ada teman-teman. Jadi nanti ada pertanyaan, peneliti tidak tetap di Badan Litbangkes berikut ini kecuali, gitu loh pertanyaan teman-teman. Siapa? Pegawai dari satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan bisa nggak? Bisa. Dari luar kementerian bisa nggak? Bisa. Dari universitas dan profesional lain yang kompeten. Nah, nanti bisa aja pilihannya itu adalah misalnya mahasiswa gitu misalnya. Kemungkinan itu yang jawabannya yang salah, teman-teman. Karena memang ini kan peneliti. Mahasiswa itu kan bukan peneliti, teman-teman. Mahasiswa itu adalah seorang yang baru belajar untuk menjadi peneliti. Jadi belum mendapatkan sebuah gelar sebagai peneliti. Jadi sangat teliti ya dalam menjawabnya gitu, dan harus diingat bahwa peneliti tetap itu terdiri dari ini gitu. Nah, kalau misalnya nanti ada peneliti tidak tetap yang berasal dari satuan kerja lain di luar lingkungan Kemenkes, itu ada syaratnya teman-teman, jadi nggak sembarangan. Pertama, dia harus mempunyai surat keputusan tentang pengangkatan sebagai peneliti tidak tetap yang ditandatangani oleh Kepala Badan Litbangkes. Kemudian pastinya dia sanggup untuk mematuhi kode etik, teman-teman. Nah, nggak sulit kan untuk diingat nih.
Kalau misalnya dari luar Kemenkes berarti dia harus punya SK ya, SK-nya ditandatanganin oleh badan Litbangkes, oleh kepalanya, kemudian dia harus mematuhi kode etik. Nah, setiap profesi pasti ada kode etiknya kan ya. Nah, ini nggak sulit lah untuk diingat begitu teman-teman. Nah, misalnya peneliti tidak tetap yang berasal dari luar Kementerian Kesehatan harus memenuhi persyaratan MOU. Pastinya instansinya tidak hanya orangnya yang harus dibuatkan SK ya teman-teman, tidak hanya SK individu ya, tapi juga harus ada MOU antara instansi satu dengan instansi Kemenkesnya itu sendiri gitu. Jadi instansi kerja asal yang bersangkutan telah mempunyai perjanjian kerjasama biasanya dengan pusat atau balai besar. Kemudian dalam hal belum adanya MOU diperbolehkan. Nah, sepanjang disetujui oleh kepala Litbangkesnya dan wajib segera membuat MOU dan juga pastinya membuat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi kode etik atau undang-undang yang berlaku. Nah, selain peneliti tidak tetap, ada peneliti apa lagi di Litbangkes? Ada peneliti tamu namanya teman-teman. Nah, nanti bakal ada pertanyaannya, apa perbedaan dari peneliti tamu dengan peneliti tidak tetap? Nah, misalnya peneliti tamu itu bisa dari lembaga donor nasional atau internasional. Nah, dari NGO misalnya teman-teman. Nah, kalau peneliti tidak tetap itu tidak termasuk di dalamnya. Donor, lembaga internasional atau NGO itu termasuk dalam kategori peneliti tamu. Kali ini kan udah ada nih peneliti tidak tetapnya, satuan kerja, kementerian lembaga lain, universitas, profesi lain yang dianggap kompeten, termasuk lembaga donor kalau peneliti tamu. Jadi itu ya perbedaannya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, lembaga donor nasional atau internasional itu merupakan peneliti jenis apa? Peneliti utama, peneliti pertama, peneliti tidak tetap, atau peneliti tamu. Nah, nanti kalian jawabnya peneliti tamu. Nah, sesederhana itu teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian tidak memahami ya pasti sulit kan ya jawabnya nanti. Nah, itulah tipe-tipe soalnya seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi nanti kalian bisa mengkondisikan cara belajarnya supaya lebih presisi, terfokus, dan dengan waktu yang singkat kalian bisa grab semua, bisa jawab dan tidak kebingungan begitu teman-teman. Amin. Insya Allah apa yang kalian perjuangkan bisa segera terwujud lah. Oke, selanjutnya ada apa lagi di Litbangkes? Ada tim pakar teman-teman. Nah, tim pakar ini siapa? Ilmuwan, peneliti, akademisi dari instansi yang memiliki nota kesepahaman atau MOU dengan Litbangkes yang masih berlaku. Kalaupun tidak punya MOU juga bisa aja teman-teman ikutan sebagai tim pakar di Litbangkes. Jadi MOU dan PKS paling lambat ya 3 bulan sejak terbitnya SK. Jadi misalnya nih seorang peneliti tamu, dia tidak, instansi dia misalnya seorang NGO gitu ya, kerjasama dengan Litbangkes. Ini biasanya ada kasusnya nih. Kalau misalnya dia udah punya SK si peneliti ini, tapi dia belum punya MOU-nya harus diurus paling lambat 3 bulan teman-teman. Jadi kurang dari 3 bulan dia harus udah selesai mengurus MOU-nya agar bisa melanjutkan kerjasama. Karena memang di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan ini tuh banyak peneliti-peneliti teman-teman. Jadi tidak hanya peneliti dari instansinya sendiri, tapi juga ada peneliti dari pihak luar. Karena memang penelitian itu kan skopnya sangat luas ya, jadi kita perlu pakar, kita perlu peneliti yang ahli dari profesi atau kelembagaan lain yang bisa diajak kerjasama oleh Kemenkes, begitu kira-kira teman-teman. Nah, lanjut. Komisi etik itu mempunyai wewenang dalam pembinaan. Nah, tadi kan ada tuh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga diseminasi. Nah, itu siapa yang berwenang untuk melakukan hal tersebut? Melakukan pembinaan pada saat prosesnya. Jadi pada saat prosesnya yang memiliki kewenangan adalah siapa? Komisi etik. Nah,
komisi etik yang punya kewenangan. Jadi kalau misalnya ini kalau yang bingung yang namanya KI itu apa? Komisi ilmiah, teman-teman. Jadi perbedaannya harus jelas nih. Komisi ilmiah dengan komisi etik itu apa? Komisi ilmiah itu kewenangan tugasnya membina penelitian lintas pusat dan strategik nasional, serta PPI atau panitia pembina ilmiah nih udah ada nih di bawah sini kalau teman-teman bingung. Nah, ini komisi ilmiah, ini PPI. Nah, kalau PPI itu kewenangan tugasnya sesuai dengan bidang litbang dari tugas pusat atau balai besar. Nanti ditanya teman-teman, siapa yang memiliki kewenangan tugas sesuai bidang litbang dari tugas pusat atau balai besar? Siapa? Yaitu PPI, teman-teman. Jadi kalau komisi ilmiah, ya dia dari lintas pusat dan strategik nasional. Nah, ini harus dibedakan antara komisi ilmiah, PPI, komisi etik. Nah, 3 ini penting nih untuk diingat ya. Nah, kalau misalnya komposisi anggota KI dan PPI misalnya, komisi ilmiah dan juga panitia pembina ilmiah, itu biasa ada ilmuwan, peneliti, akademisi, dan PNS dengan jabatan fungsional peneliti minimal tingkat madya, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman belum tahu, di Adminkes misalnya itu ada pertama, ada kemudian habis pertama itu ada muda, kemudian ada madya. Nah, yang berwenang untuk menjadi anggota dari komisi ilmiah dan juga panitia pembina ilmiah itu adalah madya. Nah, siapa tahu nanti ada pertanyaan seperti itu, teman-teman jadi bisa jawab. Yang bisa jadi anggotanya siapa? Peneliti, PNS, tingkat madya atau profesor akademik, begitu kira-kira ya. Jadi lingkupnya pun itu ada masing-masing, teman-teman. Komisi ilmiah itu bertanggung jawab terhadap implementasi mekanisme Litbangkes kelompok strategik nasional kontinum. Kalau komisi ilmiah mengikut sertakan keilmuan dari luar badan Litbangkes dengan kepakaran atau keahlian yang sama atau beyond health, itu sesuai dengan harus adanya SK atau surat keputusan dari Litbangkes. Nah, kalau panitia pembina ilmiah itu bertanggung jawab terhadap implementasinya, teman-teman. Jadi ada implementasi mekanisme Litbangkes, kelompok, tema, tugas, dan fungsi. Jadi ada bedanya, teman-teman. Ada kelompok, tema, tugas, fungsi, ada lintas pusat, ada strategik nasional. Nah, ada lagi yang tadi ada singkatan di depan ya, kalau teman-teman masih ingat, ada tim pengelola riset pembinaan RISBIN, itu bekerja sama dengan KI. Jadi nanti ada pertanyaan, kemarin waktu aku tes juga ada pertanyaan, kalau komisi ilmiah itu dia kerjasama dengan siapa? Dia kerjasama dengan tim pengelola riset pembinaan gitu, teman-teman. Waduh, ini satu slide kok padat sekali materinya. Ya begitulah, teman-teman, ini hampir sepertinya 5 soal keluar dari satu slide ini waktu itu aku pengalaman dari tes aku sebelumnya ya. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk ini, siapa yang bertanggung jawab untuk itu semuanya kelihatan dari satu slide ini. Jadi mudah-mudahan kalau memang keluaran di tes selanjutnya bermanfaat buat teman-teman ya. Dan juga di sini yang paling terakhir itu ada komite doktor. Jadi KD doktor ya, bukan dokter ya teman-teman. Jadi komite doktor itu bekerja sama, dokter atau S3 dengan komisi ilmiah bertanggung jawab terhadap implementasi mekanisme Litbangkes kelompok tugas atau izin belajar. Nah, di Litbangkes ini emang ada banyak hal yang dikerjakan, teman-teman. Ada tugas atau izin belajar, ada tugas fungsi ya, tema tugas fungsi, ada lintas pusat dan strategik nasional. Jadi ada banyak kegiatan dan ini masing-masing ada yang bertanggung jawab. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab terhadap implementasi mekanisme Litbangkes kelompok tugas atau izin belajar? Komite doktor. Siapa yang bertanggung jawab terhadap implementasi mekanisme Litbangkes kelompok pembinaan? RISBIN atau tim pengelola riset pembinaan. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, RISBINkes ya atau riset pembinaan kesehatan dan RISBIN Iptek ya, ilmu pengetahuan teknologi, itu merupakan bentuk penelitian untuk pembinaan ilmiah tingkat dasar, teman-teman. Nah, ini kata kunci yang biasanya kelihatan nih. Dia tingkat apa? Tingkat dasar, menengah, tinggi, utama. Nah, nanti itu harus bisa dipahami begitu kira-kira.
Wah, padat sekali ya materi di FR kelas tantu yang kedua ini. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu motivasi kalian. Aduh, maaf nih teman-teman, anjingnya gonggong dan juga suara motor yang cukup mengganggu. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk terus belajar. Oke, next. Masih ada, nanti akan ada juga pertanyaan nih teman-teman tentang luaran-luaran dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di Badan Litbangkes yang tentunya dikerjakan oleh administrator kesehatan, teman-teman. Ada apa aja? Ada produk, ada model, ada prototype, standar, formula, dan juga artikel. Jadi, misalnya di produk ini, dia ada apa yang disebut dengan produk, itu merupakan suatu jumlah hasil akhir dari Litbangkes. Nah, hasil akhirnya itu tuh bentuknya apa? Produk berarti teman-teman. Jadi, benar-benar ini harus dipahami ya. Misalnya kalau kayak standar misalnya. Standar itu apa? Jumlah baku mutu. Kalau nanti udah ada kata kunci misalnya baku mutu, dia berarti apa? Dia berarti standar. Kalau misalnya dia desain, berarti dia apa? Prototype. Kalau dia misalnya pengembangan dari hasil Litbangkes misalnya. Pengembangan dari hasil itu misalnya pengembangan implementasi kebijakan, berarti dia dalam bentuk model, teman-teman. Ini beda-beda, semuanya itu harus kalian hafal ya, harus kalian ingat ini. Misalnya kalau dia formula baru, implementasi pengembangan formula gitu misalnya, berarti dia termasuk formula. Kalau misalnya jumlah karya tulis ilmiah dari hasil penelitian, namanya apa? Artikel ya teman-teman. Jadi ini semua harus diingat nih. Karena ini biasanya ini hafalan. Kalau misalnya dia jumlah model, dia termasuk apa? Berarti dia termasuk model ya. Padat sekali ya materinya untuk FR di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, karena memang ini yang paling banyak kelihatan teman-teman. Ini dasar bagi kita seorang administrator kesehatan dalam bekerja. Nah, ada lagi nih, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan ini ada kewenangannya teman-teman. Nah, kalau misalnya di Badan Litbangkes itu seperti apa kewenangannya, di Pusat Penelitian seperti apa kewenangannya. Jadi keduanya ini memiliki perbedaan. Nah, nanti ada pertanyaan misalnya. Kalau misalnya membuat PKS dengan unit pelaksana kerjasama dari organisasi induk dalam MOU, itu siapa yang membuat misalnya? Nah, itu yang membuat adalah pusat penelitian. Kalau misalnya dia menetapkan perjanjian kerjasama yang menjadi lingkup wewenang atau membuat PKS, itu siapa kewenangannya? Kewenangan dari Badan Litbangkes. Nah, Badan Litbangkes dengan pusat penelitian itu dua badan yang ada di rumah yang sama, tapi dengan fungsi atau kewenangan yang spesifik berbeda begitu. Ada persamaannya, ada perbedaannya. Nah, ini yang harus dilihat ya. Dia sama-sama bisa menyusun pagu indikatif. Dia kalau ada persamaannya tapi juga ada perbedaannya. Nah, ini kemarin kelihatan. Misalnya siapa yang mengelola sebagai unit pengampu, mengkoordinir pembinaan. Berarti dia pusat penelitian, bukan Badan Litbangkes. Ya intinya kalau misalnya ke teman-teman secara umum, itu kalau Badan Litbangkes itu lebih banyak ke administratif teman-teman. Kalau implementasi lebih banyak di pusat penelitian. Nah gitu. Nah ada lagi, ada balai besar, ada balai litbang, nih beda-beda nih, ada lokal litbang. Nah kalian bisa lihat nih ketiganya, perbedaan dan persamaannya ada di mana. Nah ini emang harus benar-benar dipahami teman-teman. Di satu badan ini ada beberapa badan kecil ya, dan ini mempunyai kewenangan yang berbeda-beda. Misalnya wewenang lokal sebagai unit pelaksana kerjasama yang diatur dalam PKS, yang menjadi wewenang pusat sebagai unit pengampu itu tugas yang ada di mana? Di lokal litbang. Kalau misalnya contoh
Balai diperbolehkan membuat PKS dengan terlebih dahulu sudah menerima pendelegasian wewenang secara tertulis dari Kepala Pusat yang menjadi unit pengampu. Itu tugas siapa? Tugas dari Balai Litbang. Ini sudah dirangkum sedemikian rupa ya teman-teman. Kalau misalnya mau lebih jelas lagi, kalian bisa order buku aku. Ada buku khusus materi kalau memang kalian ingin mendalami materi, tapi kalau misalnya kalian ingin langsung latihan ke soalnya biar langsung ingat gitu, bisa juga order ya kalau kalian berkenan. Dan ini benar-benar harus dipahami ya, karena 3 tahun terakhir ini kelihatan teman-teman. Di tahun 2019 waktu aku belajar ini salah satu FR-nya, dan ternyata kelihatan beneran waktu itu. Nah, kemarin di P3K juga teman aku share ya, yang beli bukunya juga sempat share kalau misalnya tentang Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan ini juga kelihatan materinya. Ya walaupun 3 atau 5 soal kan lumayan ya. Nah, ini kelihatan nih tahun lalu nih, setiap kepala pusat, balai besar, balai, dan loka. Nih, jangan lupa ya, balai besar itu berbeda dengan balai teman-teman. Jangan disamakan, dia punya tugas dan fungsi yang berbeda. Tuh lihat, balai besar dan balai itu berbeda. Ada loka, ada balai litbang. Ada balai besar, ada loka litbang, ada balai litbang. Jadi ketiga ini punya perannya masing-masing. Ada persamaan tapi ada perbedaan. Nah, perbedaan itu yang harus dipahami. Nah, mereka, setiap kepala dari masing-masing balai itu membuat keputusan atau kebijakan terkait revisi pengelolaan mekanisme atau dana litbang, wajib membuat surat resmi yang menyatakan revisi tersebut dan sudah mempertimbangkan aturan yang berlaku. Setiap aturan atau keputusan itu wajib berkoordinasi dan memberikan 1 kopi. Nah, ini kelihatan kemarin nih, 1 kopiannya, 1 kopian dokumennya kepada siapa? Ke bagian hukum, organisasi, dan kepegawaian sekretariat Badan Litbangkes, bukan kepada Kemenkes ya teman-teman. Jadi kemarin aku ingat sekali, kemarin aku kayaknya keliru jawabnya, aku malahan jawabnya kepada Kemenkes, padahal sebenarnya jawabannya adalah ke bagian hukum, organisasi, dan kepegawaian sekretariat Badan Litbangkes gitu teman-teman. Bagaimana teman-teman di kelas Tantu yang episode kedua? Apakah kalian merasa seperti, waduh, materinya kok kemana-mana? Tidak sama sekali teman-teman. Administrator kesehatan memang cakupannya sangat luas, cakupannya sangat beragam, dan memang kita sangat administratif sekali lingkupnya. Buat teman-teman yang masih baru, jangan khawatir, semuanya bisa dipelajari, dan aku yakin teman-teman pasti bisa melaluinya dengan baik. Semangat. Nah, seperti janji aku di awal video, aku bakalan share sedikit tips dan trik aku untuk lolos berdasarkan pengalaman aku ikut tes CPNS. Jadi sebenarnya sederhana sih teman-teman. Pertama, pastinya kalian harus menetapkan apa dulu. Oke, aku buat di sini ya. Pertama adalah strategi belajar. Nah, strategi belajar itu beda-beda teman-teman. Ada yang jago di mendengarkan, mungkin ya, mendengarkan kelas Tantu misalnya. Ada yang jago menulis, dengan menulis atau dengan membaca atau dengan menggambar. Itu harus kalian kenali diri sendiri dulu ya. Kemudian yang kedua, pastinya kalian harus planning buat jadwal belajar. Jadi jangan loncat-loncat teman-teman. Kalau udah tahu ya, udah dapet dari kelas Tantu FR-nya, kalian jadwalin. Misalnya minggu pertama itu kalian belajar tentang apa, minggu kedua gitu seterusnya, atau setiap hari, itu terserah kalian mau ngaturnya seperti apa. Penting membuat jadwal supaya kalian terfokus teman-teman gitu. Nah, yang keempat, kalian bisa belajar lewat YouTube, bisa lewat kelas Tantu, bisa lewat kelas-kelas yang lain juga ada yang share. Kalian bisa belajar, tapi ingat lagi, jangan habiskan waktu terlalu banyak di sosial media teman-teman, karena distraksinya sangat banyak. Kalau bisa, yaitu belum selesai. Jadi kalau bisa kalian batasi lah sosial medianya, misalnya khusus untuk belajar misalnya ya,
misalnya belajar lewat YouTube, bisa lewat TikTok misalnya, lewat Instagram, tapi fokus mau belajar apa gitu ya, jangan malah nonton video-video lucu. Oke, selanjutnya mungkin kalian mau bikin grup Telegram nggak? Buat sharing-sharing, bisa komen di bawah ya kalau misalnya kalian mau dibikinin grup Telegram terus ketemu sesama pejuang Adminkes itu. Mungkin nanti aku bisa buatin atau enggak ya, lihat nanti ya, lihat komen dulu rame nggak nih. Kalau rame nanti aku buatin grup Telegram ya. Buat sharing-sharing kuis misalnya kalian di sana, atau enggak bisa sharing-sharing kira-kira apa sih yang mesti dipelajari lagi misalnya kayak gitu, atau kalian mau saling-saling sharing soal-soal kan bisa di sana. Nah, selanjutnya pastinya jangan lupa teman-teman bisa berdoa di sepertiga malam misalnya buat teman-teman muslim, atau enggak bisa melukat buat teman-teman dari Hindu. Jadi kita membersihkan niat gitu ya teman-teman. membersihkan niat, fokus terhadap tujuannya, jangan mikir aneh-aneh, oh, aku mau jadi PNS, pengen ini pengen itu. Ya, diluruskan saja niatnya ya, berdoa, dan juga jangan lupa meminta restu orang tua, minta didoakan ya, terutama doa ibu ya. Insya Allah Astangkare bisa direstui perjalanannya. Oke teman-teman, segitu dulu apa ya, sharing di kelas tantu episode kedua. Mohon maaf jika kelasnya sedikit bising ya. Padahal ini udah direcord malam-malam lah teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat lagi teman-teman, apapun yang sedang kalian perjuangkan saat ini, percaya ya, walaupun udah gagal berkali-kali di tahun-tahun sebelumnya, aku selalu percaya bahwa kita akan diberikan timing atau waktu yang tepat oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi mudah-mudahan perjuangan teman-teman untuk daftar CASN tahun ini bisa dilancarkan. Persiapkan diri dengan baik, kurangi distraksi ya. Ya ini mungkin bisa nambah lagi tipsnya. Kurangi distraksi. Karena distraksi ini secara tidak langsung kalian tidak sadari kadang-kadang teman-teman. Oh, jangan lupa olahraga ya dan istirahat yang cukup. Karena memang kadang ketika kita belajar pun kita butuh fokus teman-teman, fokus dan konsisten. Walaupun sambil bekerja, kalau misalnya ada waktu luang bisa mengerjakan soal-soal misalnya. Jadi fokus deh untuk apa ya, meraih cita-cita, mungkin impian teman-teman untuk menjadi seorang abdi negara gitu. Oke, mungkin cukup segitu dulu. Di video selanjutnya aku akan share lebih banyak lagi untuk soal-soal. Mungkin bisa aku share di video selanjutnya. Besok aku akan coba untuk ngerangkum lagi ya soal-soalnya dan pemahaman-pemahaman terhadap soal. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di kelas tantu. Jangan lupa terus dukung kelas tantu dengan cara like video ini, bisa share juga ke teman-teman sesama pejuang Adminkes, dan juga jangan lupa subscribe video aku biar aku makin semangat buat videonya. Dan good luck buat teman-teman, jangan lupa istirahat, berdoa, dan selalu percaya perjuangan setiap hari yang kalian lakukan adalah satu langkah maju yang kalian usahakan untuk mencapai impian. Oke, teman-teman tantu, terima kasih sudah bergabung di kelas ini. Sampai jumpa di kelas selanjutnya ya.